Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berefleksi bersama saya Penatua Desi Lasso. Refleksi kita pada hari ini diambil dari Renungan Harian Sahabat, Jumat 8 April 2022. Bahan pembacaan Mazmur 31 ayat 10 sampai dengan 17 dan mengambil tema berdamai dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun manusia yang ingin penderitaan mampir di dalam kehidupannya. Namun dalam realitanya ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak menyenangkan, yang mengakibatkan kita merasa bahwa peristiwa itu membuat kita menjadi menderita. Ada begitu banyak penderitaan yang terjadi seperti sakit penyakit, ekonomi lemah, PHK, hubungan yang tidak harmonis antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Penderitaan karena kita kehilangan hal-hal yang kita cintai, bahkan penderitaan karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami 1, 2, bahkan 3 penderitaan yang saya sebutkan tadi. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah mengalami semuanya. Atau mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang sedang mengalami peristiwa tersebut. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita kehilangan pekerjaan kita. Kemudian kita juga mengalami kesulitan ekonomi. Dengan demikian kita pun juga mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan kita. Dan berbagai macam rentetan peristiwa lain yang tidak menyenangkan hati kita. Dan kita menganggap bahwa kita sangat menderita karena peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita alami? Ada orang yang mungkin bisa bertahan melewati setiap peristiwa itu. Tetapi ada juga orang yang mengalami keterpurukan. Mengapa? Karena setiap orang memiliki takaran yang berbeda dalam menilai, dalam menghadapi setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan. Saya memberikan ilustrasi sedikit Bapak Ibu. Ada 2 orang pekerja dengan tempat tinggal yang sama, dengan tempat pekerjaan yang sama, dan setiap hari mereka menempuh jarak dari rumah sampai ke tempat pekerjaan juga sama. Tetapi mereka memiliki perbedaan waktu, tempuh waktu untuk sampai di tempat pekerjaan dan untuk sampai kembali ke rumah masing-masing. Kenapa? Karena orang pertama berangkat ke tempat pekerjaannya, dari rumah sampai ke tempat pekerjaannya menggunakan kendaraan bermotor. Tapi orang kedua, dia harus berjalan kaki. Orang pertama mungkin beranggapan bahwa orang kedua ini sangat menderita. Karena dia harus berangkat lebih pagi, dia berjalan kaki, dia bekerja, dan pulang lebih malam tiba sampai di rumah karena dia harus kembali dari pekerjaannya dengan berjalan kaki. Orang pertama berpikir bahwa orang kedua ini pasti menderita karena dia mengalami kelelahan yang lebih daripada saya. Tetapi ketika ditanyakan kepada orang kedua, apa jawab orang kedua? Ya, saya mungkin mengalami kelelahan lebih dari apa yang Anda rasakan, tetapi saya merasa lebih sehat karena setiap hari saya berjalan kaki. Ibu bapak saudara, seorang penulis Tanah Perempuan, Helvi Tiana Rosa, dalam tulisannya berkata, inti permasalahan dari penderitaan bukan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menurutnya, penderitaan yang sesungguhnya adalah karena ketika seseorang kehilangan percaya diri dan pengharapan, ketika seseorang tidak lagi mengandalkan Allah di dalam kehidupannya dan tidak lagi menjadi tujuan hidupnya. Mazmur 31 ayat 10 sampai 17, pemazmur mengalami penderitaan yang sangat hebat. Daud meratap dan mengadu kepada Allah atas setiap penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dalam ratap Daud kepada Allah, Daud tidak hilang pengharapan.
Pada ayat yang ke-15 Daud berkata, "Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku." Daud berdamai dengan penderitaannya. Ia belajar untuk menerima keadaan, namun terus bersandar kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, berdamai dengan penderitaan bukanlah hal yang mudah. Kita perlu belajar untuk menerima keadaan. Kita perlu mengambil ruang dan waktu bersama dengan Allah, mengatakan kesedihan kita, meratap dan mengadu kepada Allah atas setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu tuntunan Allah. Kita perlu Allah untuk menguatkan kita dalam proses berdamai tersebut. Dan percayalah, bersama dengan Allah, kita dimampukan untuk berdamai dengan penderitaan. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati.